Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya El Fahmi Lubis. Dalam kesempatan ini kita akan menjelaskan terkait dengan materi perkuliahan demografi. Dalam perkuliahan sesi pertama ini akan dijelaskan tentang konsep-konsep dasar dari ilmu demografi itu sendiri. Yang pertama, pengertian demografi. Demografi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya demos dan grafien. Demos itu adalah rakyat atau penduduk, grafien itu adalah menulis. Nah, melihat dari asal kata demografi ini, maka dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan ilmu demografi itu adalah tulisan-tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Nah, di sini akan kita coba jelaskan pengertian demografi menurut beberapa ahli. Sebut saja misalnya menurut Philip M. Hauser, itu mengartikan demografi itu sebagai ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk, serta perubahan-perubahan dan sebab-sebab perubahan tersebut terjadi. Lalu kalau kita melihat pengertian demografi menurut Donald, demografi itu adalah ilmu yang mempelajari secara statistika dan matematik tentang besar, komposisi, distribusi penduduk, serta perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 6 komponen demografi. Apa itu keenam komponen demografi tersebut? Yaitu kelahiran atau yang kita sebut dengan fertilitas. Yang kedua adalah kematian, ya, atau yang kita sebut dengan mortalitas. Lalu perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tentang demografi, dapat dikatakan bahwa demografi itu merupakan ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk, atau dengan kata lain segala hal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut, seperti komponen kelahiran, kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu. Nah, sekarang kita coba ingin melihat ruang lingkup demografi. Ruang lingkup demografi itu dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, demografi murni atau yang kita kenal dengan studi kependudukan, di mana saling melengkapi dengan dengan ilmu yang lain. Nah, oleh sebab itu di dalam ilmu demografi itu yang dilihat adalah komponen-komponen dasar dari kependudukan itu sendiri. Di antaranya adalah komponen fertilitas, mortalitas, migrasi, perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan tentang beberapa konsep dasar dari demografi. Yang pertama itu konsep tentang kelahiran atau fertilitas. Yang kedua adalah konsep tentang kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga adalah konsep tentang migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, sekarang kita jelaskan konsep yang pertama dari demografi, yaitu kelahiran atau fertilitas. Nah, fertilitas itu sendiri sebagai istilah demografi yang diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Lalu natalitas mempunyai arti yang sama dengan fertilitas, hanya berbeda pada ruang lingkupnya.
Berikutnya, fertilitas atau kelahiran mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk, sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia. Jadi, sebagaimana yang dijelaskan Bapak tadi, bahwa antara pengertian fertilitas dan natalitas itu hampir memiliki kemiripan, hanya saja bedanya kalau fertilitas itu mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk, sedangkan natalitas itu mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia. Nah, sekarang kita coba jelaskan tentang konsep demografi yang kedua, yaitu kematian atau mortalitas. Apa itu mortalitas? Mortalitas itu merupakan salah satu di antara 3 komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Nah, berikutnya, data kematian sangat diperlukan antara lain untuk memproyeksi penduduk guna perencanaan proses pembangunan. Nah, berikutnya, ukuran kematian menunjukkan suatu angka atau indeks yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Lalu yang terakhir, mortalitas dapat diartikan faktor yang berkebalikan dengan fertilitas yang sudah dijelaskan di atas, yaitu faktor yang menjadi penyebab berkurangnya jumlah penduduk. Nah, lalu kita akan coba melihat konsep demografi yang ketiga, yaitu migrasi atau perpindahan. Migrasi itu sendiri merupakan bagian dari mobilitas penduduk, yang artinya proses perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik atau negara ataupun batas administrasi dalam suatu negara atau wilayah tertentu. 2 dimensi ini penting dalam proses migrasi, yaitu waktu dan tempat perpindahan. Waktu dan tempat perpindahan. Perpindahan itu bentuknya bermacam-macam, baik yang bersifat rutin, sementara, atau menetap, atau bahkan tidak kembali lagi. Nah, sekarang kita beralih kepada teori-teori demografi. Di dalam demografi itu ada beberapa teori yang grand teori atau teori besar. Di antaranya adalah teori Malthusian, yang kedua adalah teori Neo-Malthusian, yang ketiga adalah materi Marxis, dan yang keempat adalah teori kependudukan kontemporer. Nah, sekarang kita akan coba melihat teori yang pertama atau teori demografi yang pertama, yaitu teori Malthusian yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus. Jadi teori ini dinamakan Malthusian ini karena ditemukan oleh Thomas Robert Malthus. Jadi oleh sebab itu nama penemu teori ini diabadikan untuk nama teori ini. Menurut teori Malthusian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pangan dibutuhkan untuk hidup manusia. Nah, itu menurut teorinya. Yang kedua, kebutuhan nafsu seksual akan tetap sifatnya sepanjang masa. Lalu yang ketiga, perkembangan penduduk sesuai dengan deret ukur, sedangkan perkembangan pangan sesuai dengan deret hitung. Saya ulangi lagi, rumusan teori Malthusian ini ada 3. Yang pertama, pangan dibutuhkan untuk hidup manusia. Yang kedua, kebutuhan nafsu seksual akan tetap sifatnya sepanjang masa. Dan yang ketiga adalah perkembangan penduduk sesuai dengan deret ukur, sedangkan perkembangan pangan sesuai dengan deret hitung. Jadi kalau Bapak ilustrasikan teori Malthusian ini, kalau penduduk itu contohnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, seterusnya.
Kalau pangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah yang dimaksud tadi bahwa perkembangan penduduk itu berdasarkan deret ukur, sedangkan perkembangan pangan itu sesuai dengan deret itu. Nah, masalah perkembangan penduduk yang bisa mengancam proses pertumbuhan dan pangan itu, menurut Malthusian dapat diatasi dengan cara pembatasan pertumbuhan penduduk dengan cara yang pertama, preventive check, yaitu faktor-faktor yang dapat menghambat jumlah kelahiran yang lazimnya dinamakan moral restraint, termasuk di dalamnya antara lain penundaan masa perkawinan. Lalu menurut teori Malthusian ini, salah satu cara untuk membatasi pertumbuhan penduduk itu selain dengan cara yang pertama tadi preventive check, dengan cara penundaan masa perkawinan, bisa juga dilakukan dengan cara yang kedua, yaitu positive check, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, termasuk di dalamnya antara lain bencana alam, wabah penyakit, kejahatan, dan peperangan. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak para mahasiswa untuk merenung teori ini. Kalau melihat teori Malthusian ini, kejadian pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung saat ini hampir di seluruh negara di dunia itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh teori Malthusian ini. Nah, menurut teori Malthusian, bencana alam, wabah penyakit, kejahatan, dan peperangan itu sebenarnya salah satu bentuk dari upaya alam ini untuk mengurangi pertumbuhan penduduk dan mempercepat proses kematian itu sendiri. Ini hanya sekedar untuk renungan kita bersama bahwa apa yang dikemukakan oleh Malthusian 1000 tahun yang lalu sebenarnya terjadi pada kondisi umat manusia hari ini. Lalu ada yang mengkritik teori Malthus ini. Apa kritik orang terhadap teori Malthusian ini? Yang pertama, Malthus tidak memperhitungkan kemajuan transportasi yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lain, sehingga pengiriman bahan makanan datang dari daerah kekurangan pangan mudah dilaksanakan. Jadi tadi kan Malthusian mengatakan bahwa semakin tingginya jumlah pertambahan penduduk itu bisa mengancam terjadinya krisis pangan. Nah, menurut para pengkritik Malthus, dalam Malthus menyatakan teorinya ini itu tidak memperhitungkan kemajuan transportasi yang menghubungkan daerah satu daerah lain di dalam menyuplai pasokan makanan ini. Itu kritik para orang-orang yang tidak setuju dengan teori Malthusian. Lalu Malthusian juga tidak memperhitungkan kemajuan pesat dalam bidang teknologi, terutama pertanian. Nah, ini terkait dengan pernyataan teori Malthusian terkait dengan krisis pangan tadi. Dia tidak memperhitungkan bahwa akan ada kemajuan teknologi yang luar biasa di bidang atau di sektor pertanian. Lalu Malthus juga tidak memperhitungkan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah. Artinya pengontrolan kelahiran bagi Malthus dianggap tidak bermoral. Lalu kita coba melihat teori neo-Malthusian. Jadi kalau yang pertama tadi adalah teori Malthusian, nah sekarang yang kedua adalah teori neo-Malthusian. Nah, teori neo-Malthusian ini dikemukakan oleh Gerrit Hardin dan Paul Ehrlich. Nah, apa yang dinyatakan dalam teori neo-Malthusian ini? Intinya teori ini mengatakan sebagai berikut, bahwa sudah terlalu banyak manusia di planet bumi ini.
yang menyebabkan keadaan bahan makanan menjadi sangat terbatas. Lalu menurut teori neo-Malthusian, lingkungan rusak sebagai akibat dari populasi manusia yang meningkat. Jadi menurut teori ini ada 3. Yang pertama, bahwa jumlah orang di planet bumi ini sudah over capacity. Yang kedua, bahwa kita mengalami keadaan bahan makanan yang sangat terbatas. Dan yang ketiga, menurut teori ini, lingkungan mengalami kerusakan sebagai akibat dari besarnya populasi manusia di planet bumi ini. Lalu kita masuk pada teori yang ketiga, yaitu teori Marxis. Nah, teori Marxis ini dikemukakan oleh Karl Marx dan Engels. Apa pendapat teori demografi tentang Marxis ini? Yang pertama, menurut teori Marxis, populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja. Yang kedua, kemaralatan bukan terjadinya karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak dari kaum buruh. Dan yang ketiga, semakin tingginya tingkat populasi manusia, maka semakin tinggi produktivitasnya. Oleh sebab itu, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia, sehingga manusia tidak perlu menekan jumlah kelahirannya. Ini berarti ia menolak teori Malthus tentang yang disebut dengan moral restraint untuk menekan angka kelahiran. Lalu yang terakhir adalah teori kependudukan kontemporer. Teori kependudukan kontemporer ini adalah teori dalam ilmu demografi yang dibangun atas dasar pemikiran yang dilahirkan oleh teori Malthus dan Marx. Ada beberapa teori yang masuk dalam kategori teori kependudukan kontemporer. Yang pertama adalah teori fisiologi dan sosial ekonomi. Yang kedua adalah teori teknologi. Nah, sekarang kita coba ingin menjelaskan apa itu teori fisiologi dan sosial ekonomi. Teori ini mengatakan laju pertumbuhan penduduk melampaui pertumbuhan makanan. Yang kedua, manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Dan yang ketiga, manusia dengan produktivitas tinggi cenderung ingin keluarga kecil. Lalu yang keempat, standard of living adalah determinan bagi fertilitas. Yang berikutnya, kekurangan pangan dapat diatasi dengan migrasi dan impor. Dan yang terakhir, umumnya perempuan tidak mendaki anak yang banyak. Dan apabila kehendak mereka diperhatikan, maka tingkat kelahiran akan rendah. Lalu sekarang kita coba apa itu teori teknologi. Menurut teori teknologi ini, teori ini dikemukakan oleh Herman Kahn. Ia berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara berkembang akan dapat diatasi jika negara maju dapat membantu daerah miskin, sehingga kekayaan dan kemampuan daerah hidup itu akan didapatkan oleh orang-orang miskin. Ia beranggapan bahwa teknologi maju akan mampu melakukan pemutaran ulang terhadap nasib manusia pada suatu masa yang disebut dengan era substitusi. Oke, nah sekarang kita tadi sudah menjelaskan secara panjang lebar mulai dari pengertian ilmu demografi, apa yang menjadi tujuan ilmu demografi. Lalu kita juga sudah menjelaskan konsep-konsep dasar ilmu demografi seperti fertilitas, mortalitas, migrasi. Lalu juga yang bagian terakhir tadi kita sudah menjelaskan teori-teori besar di dalam ilmu demografi. Nah, sekarang tugas para mahasiswa adalah membuat pandangan dan opini tentang bagaimana upaya atau cara yang tepat untuk mengurangi jumlah penduduk. Karena sebagaimana kita ketahui,
Indonesia saat ini jumlah penduduknya sudah lebih dari 260 juta jiwa, sementara kebutuhan terhadap pangan, sandang dan papan itu terus mengalami peningkatan. Nah, oleh sebab itu jika pertumbuhan dan tingkat kelahiran ini tidak segera dibatasi, maka bisa mengancam terjadinya krisis pangan dan krisis sosial. Dan oleh sebab itu dalam kesempatan ini berbekal dari penjelasan materi yang sudah disampaikan di awal tadi, saya meminta mahasiswa untuk membuat tugas terkait dengan bagaimana pandangan mahasiswa di dalam upaya untuk menekan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Lalu berikutnya mahasiswa juga boleh berkomentar, membuat pandangan apakah program keluarga berencana itu sebagai salah satu upaya untuk menekan angka kelahiran itu apakah sudah efektif atau belum saat ini. Terima kasih. Demikianlah penyampaian dari Bapak terkait dengan materi kita hari ini. Maka kita akan lanjutkan pada sesi perkuliahan berikutnya tentang demografi. Kita nanti akan membahas tentang sumber-sumber data demografi dan lain sebagainya. Sampai berjumpa pada perkuliahan sesi yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.